Ketika lawan bertahan dengan low block, super rapat, dan super agresif, pemain tengah, pemain depan bakal kesusahan menembus pertahanan. Tapi di situ ada satu posisi yang sering dilupakan, fullback. Fullback yang berani naik, masuk ke kotak penalti, dan jadi penyerang ekstra. Fullback yang seperti inilah yang bisa jadi pahlawan, bahkan jadi pemecah kebuntuan di saat tim sedang stuck. Inilah yang dilakukan Jules Koundé di laga melawan Frankfurt. Dan di video kali ini kita akan bedah gimana Jules Koundé melakukannya. Mari kita mulai. Barcelona melawan Frankfurt yang bermain dengan low block. Artinya mereka mundur total rapat di depan kotak penalti dan fokus menutup semua jalur. Dalam situasi seperti ini, satu hal jadi kunci, overload di area tertentu. Dan disinilah fullback punya peranan yang penting. Fullback bisa maju, melakukan overlap, membantu winger, ataupun underlap, bahkan masuk ke kotak penalti sebagai target crossing tambahan. Tapi tentu ada catatan besar, yaitu harus ada cover. Dan biasanya satu gelandang bertahan akan turun untuk membentuk 3 back di belakang, agar transisi negatif tidak terlalu beresiko. Menit ke-49, Koundé membantu Lamine Yamal di sisi kanan. Terjadi di situasi 2 lawan 2 di area flank. Yang menarik bukan cuma Koundé yang maju, tapi kita lihat strukturnya di belakang. Kubarsi melebar menutup sisi kanan. Kemudian Eric Garcia yang berperan sebagai gelandang bertahan turun jadi back ketiga. Artinya apa? Majunya Koundé di sini bukan nekat, bukan sembarangan, tapi terstruktur. Kalau bola hilang, Barca tetap punya rest defense karena ada yang mengcover posisinya Koundé. Jadi buat para gelandang pahami ini. Kalau fullback mau naik, harus ada yang berikan cover. Koundé menerima bola dari Yamal. Yamal langsung bergerak ke depan, memberi isyarat ingin main 1-2. Secara kasat mata, opsi ini kelihatan logis. Tapi Koundé sini tidak mengirimkan bola ke depan, tapi dia malah melakukan back pass. Kenapa? Karena football IQ Koundé. Koundé membaca apa yang terjadi dan bisa memahaminya. Coba kita lihat situasinya. Satu pemain Frankfurt sudah berada di depan Yamal. Orientasi tubuh menghadap ke arah larinya. Ketika bola sampai ke Koundé, ada satu pemain lain berada di belakang Koundé dengan orientasi yang sama, siap menutup Yamal. Artinya apa? Passing ke Yamal secara visual terlihat ada, tapi secara realita itu tertutup. Kalau dipaksakan, maka passingnya bisa dipotong. Barca bisa kehilangan bola dan Frankfurt bisa melakukan counter. Gimana cara Koundé membaca semua ini? Lewat orientasi tubuh dan arah gerak lawan. Jadi dia nggak cuma sekedar lihat Yamal gerak maju, tapi dia juga lihat bahasa tubuh pemain lawan yang berada di dekat Yamal. Jadi alih-alih memaksakan keputusan mainin bola ke depan, Koundé menahan bola sebentar. Karena satu pemain Frankfurt yang di belakangnya tadi ngikutin Yamal, Koundé tahu bahwa dia punya sedikit ruang. Dan dengan ruang ini, dia gunakan untuk tegakin kepala, cari opsi lain. Dan di sini dia lihat Lewandowski menunjuk ke depan, meminta bola. Tapi apakah Koundé langsung mengirimkan crossing? Tentu saja tidak. Kenapa Koundé tidak crossing? Karena ruangnya sudah habis. Apa yang Koundé lihat? Pemain Frankfurt yang tadi maju sekarang balik arah menutupnya. Pemain di belakangnya juga naik dan mempersempit ruangnya. Jadi dua sinyal ini cukup untuk satu kesimpulan. Kalau dia crossing sekarang, maka berisiko di blok. Karena untuk mengirimkan crossing atau long pass itu membutuhkan ruang dan waktu. Maka keputusan terbaik bukan maju dan memaksakan, tapi mundur ke belakang. Koundé kembalikan bola ke belakang. Dan disinilah keindahan sepak bola itu muncul. Sepak bola berubah setiap detik. Kesempatan 1-2 ataupun crossing ke dalam kotak penalti mungkin sudah hilang. Tapi dengan kesabaran, kesempatan yang lebih baik pasti akan kembali datang. Setelah back pass, Eric Garcia langsung melakukan switch play. Kenapa? Karena Frankfurt sudah menumpuk pemain di sisi kanan. Artinya, sisi sebaliknya kosong. Dan switch play ini menciptakan situasi 2 lawan 2 di sisi kiri bagi Rashford dan juga Balde. Situasi ini sangat menguntungkan karena dua pemain ini punya kecepatan dan juga punya kemampuan duel 1 lawan 1. Ketika melihat Rashford akan menerima bola, Balde langsung melakukan overlap. Yang mana ini memancing satu back Frankfurt untuk keluar dari posisinya untuk menutup Rashford. Sementara back lainnya harus mengantisipasi Balde. Rashford bisa saja langsung pindahin bola ke Balde yang melakukan overlap, tapi dia justru tidak melakukannya. Kenapa? Karena Rashford itu sama seperti Koundé, dia selangkah lebih ke depan. Dia paham bahwa dua pemain lawan ini sudah bisa membaca pergerakan dan siap-siap menutup pergerakan Balde lewat spin dan orientasi tubuh lawan yang fokus ke pergerakan Balde. Jadi Rashford menunggu dua pemain melewati dirinya. Begitu dua pemain ini melewati dirinya, Rashford langsung dorong bola ke ruang yang tercipta. Ke momentum yang berlawan dari arah lari pemain Frankfurt ini. Setelah itu Rashford tegakin kepala. Lihat beberapa pemain Barcelona sudah berada di kotak penalti. Artinya apa? Dia bisa melepaskan crossing karena ada rekannya yang sudah siap menunggu dan bisa jadi potensi target crossing di sini. Sekarang kita fokus ke Koundé. Begitu Rashford menerima bola hasil switch, Koundé sudah bersiap berlari. Kenapa bisa secepat itu? Kembali, karena Koundé membaca situasi. Dia paham apa yang sedang terjadi. Dua rekannya terisolasi di area wide. Isolasi dan ruang di area wide di sepertiga akhir ini adalah tanda bahwa potensi crossing akan diberikan. Dan ketika crossing diberikan, artinya harus ada pemain menyerang di kotak penalti. Dan itulah fungsinya dirinya di sana. Maju ke dalam kotak penalti sebagai penyerang ekstra. Jadi saat Rashford mendorong bola keluar, Koundé langsung meledak. Dia berlari menyerang celah di antara kedua back Frankfurt yang terpaku oleh Rafinha dan Yamal. Gol pun tercipta. Jadi apa kunci gol ini terjadi? Satu kata, membaca permainan. Semua pemain yang terlibat, entah itu Koundé, Eric Garcia, Rashford, ataupun Balde, mereka nggak ball watching, tapi mereka membaca situasi dan memahaminya. Dan dari situ, mereka bereaksi dengan inisiatif.
bukan panik atau ngasal. Bayangin kalau Konde hanya ball watching di sini. Kalau Konde cuma fokus ke bola, dia nggak akan tahu bahwa akan ada potensi crossing dari Rashford. Dia mungkin berhenti dan berada di luar kotak penalti. Dan ketika crossing dilepaskan, dia nggak menyerang ruang. Lalu dari situ mungkin orang-orang bakal nyalain Rashford. Mungkin ada yang bilang crossingnya kejauhan. Padahal crossing seperti inilah yang merupakan crossing yang paling berbahaya. Crossing ke ruang dengan pemain yang menyerang ke ruang itu. Bahkan di situasi ini, telat membaca 1 detik saja, Konde mungkin tidak akan bisa menjangkau crossing ini. Mungkin banyak orang bilang, itu mah insting. Bener, tapi insting itu dibentuk. Pemain level atas seperti di pertandingan ini sudah berada di fase pengenalan pola. Artinya, mereka sudah melihat skenario ini ribuan kali, entah itu di pelatihan ataupun di pertandingan. Sehingga reaksi mereka otomatis datang dari alam bawah sadar. Thanks for watching and see you in the next one.